Iqtarobalin nasi hisabuhum, wah rapet dok serapu manusia tentang hari penghisapan, hari penghitungan, hari kiamat. Lagu keadaan manusia ketika itu dalam keadaan goblatin, lali. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsa wala minallah illa bu'da, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin majelis taklim ulil albab yang sama-sama sedang kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati yang masih memberikan tiang belum sami titipan umur, memberikan tiang belum sami kesehatan, kesempatan, dan mengumpulkan tiang belum sami di tempat niki untuk sama-sama muzakarah. Lamun tiang niki ampura nenten tiang niki tuan guru niki nggih jamaah biasa semeton tiang pelungum sami saat datang jugdriki untuk silaturahmi. Saya ngak niki tiang baca menjalin tali silaturahmi dait melangkah bersama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niki sangat tepat tulisan niki karena zaman niki wahangkah narak saling silaturahmi makin, sehingga antara pisat mesak masih saling kenal nggih. Anak semeton masih saling kenal, nabi lagi sajauan Malik. Mau saya ingat yang pertama kali hadir lek majelis niki malah bahasan protokol baru niki ya ta'aruf. Saya ingat lamut nikman saling kenal niki tentu dia tak tahu saling tegur lah mak nggih. Ya, ta'aruf niki termasuk silaturahmi. Dari aran tiang bahasa kasar niki Haji Muhammad Habibur Rahman nggih niki ile bebieu ile tiang niki. Sang luwe jamaah le driki sagirang makan juk niki Telaga Baru kalau mak molah seto apa meniki le bebieu insyaallah nggih. Nah, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fungsi tiang pelungum sami niki sagirang saling silaturahmi. Saya ngak tali silaturahmi niki di sisi Allah taala gantung di atas aras. Ar-rahimu mu'allaqatun fil ars. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahim itu digantung oleh Allah di atas aras. Taqulu, berkatalah tali silaturahmi niki, man wasolani, saya sambung aku basi wasolahullah yang tersambung sida Allah Ta'ala. Lagu sebalik wa man qata'ani, saya putusan aku qata'ahullah yang terputusan sida Allah Ta'ala. Mungkin zaman niki zaman modern jamaah ya saat kena zaman HP sekedi-gedi batur besiak langan HP sila luwe dengan besayang langan HP bahkan tumpeh tak selakian niki kita sebinian atau ya jelap makin. Saya ngak zaman HP niki zaman nyedak lamun de ieu tat kadun lagu lamun solah tat kadun ja sayan solah marak gelas makin. Lamat kolaan minuman air mat kolaan air terasa lagu mat kolaan racun makin masih racun jarian niki masih HP. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sida Allah memanik dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum
wahum fi ghoblatim mu'ridun. Wah rapat ujuk selapuk manusia entan yang datang hari kiamat. Lagu keadaan manusia ketika itu firman Allah dua keadaan niki. Pertama goblatin. Goblatin niki arti lali, jemaah nggih. Lali. Terus kedua mu'ridun, seakan-akan dia nyadu dan disida Allah Ta'ala ia naru sedak dunia niki. Sila makin lamun majelis pengajian makin niki sekat luwih kancen nggih, sekat luwih kancen. Lagu lamun majelis sak lain-lainan sak berbentuk kepeng misalnya terbagi makin si kepala desa padat 5.000 bae sila selapuan teniki berebutan selapuan de narak bahkan timan masih biji-bijian kocek mentenak dan halian maut niki masalah dunia. Lagu lamun masalah akhirat niki masya Allah ya sulit ya, sehingga tiang pelungum sami alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Lamun ndek penyebab iman niki mustahil pelungum sami ya kayun hadir di tempat niki mende mak gemes hadir. Lagu niki perkara iman yang mendorong tiang pelungum sami sehingga hadir li tahu driki. Nah niki perlu syukuri, berembe tetap syukuri ya cayan kerang datang nggih. Dia tapi syukurin musayat males niki. Ya syukuri nikmat iman niki saya terperapat diri juk disida Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memanik baru keadaan manusia ketika Allah akan segera hancurkan dunia niki dua keadaan. Pertama goblatin, ipuh sila baik. Unta komat le masjid masih ipuh lampak juk masjid. Nggih sila berembe niki. Bahkan gara-gara manok di manuli baris pite manok tujuru baris masih luwih waktu. Wah komat le masjid masing-masing dit man ngudu. Wan tak musrakaan le masjid masih tapi sutain manok macam le awaket niki. Niki ruun ipu lalut niki. Goblatin. Demin tuah ipu niki hadirin mulia niki ada sida Allah Ta'ala bermanik niki bukan hadis bukan tiang tapi Allah sendiri yang langsung berfirman. Iktarobalin nasi hisabuhum. Wah rapat dok serapu manusia tentang hari penghisapan, hari penghitungan, hari kiamat. Lagu keadaan manusia ketika itu dalam keadaan goblatin, lali. Demin wah lali mu'ridun malik. Seakan-akan mereka tidak percaya kalau Allah akan segera hancurkan dunia ini. Sila onek sekitar jam pira tebit cobaan sekedik syarah Ta'ala sila lamun nyakat tukul meniki jak pelayan terbadek nyakat salindro onek niki lagu tiang nyakat tedam jam kena tegerik ya saya mai penedam sila lamun nyakat siap-siap niki jak pasti tetap pelai takut nggih niki nyakat tetebing ujian sila syarah Ta'ala berembir jak sikapi dunia niki napi lagi 3 tahun sak laik niki nggih 3 tahun sak laik niki dinarak bani tahu balen berembi-rembi kesolah mut pihak kemah le dua isde bani lendun de bani mati nggih. Namun makin sudah Allah Ta'ala jelaskan hadirin mulia berembi keadaan manusia nyeken caian naru sedak dunia. Pertama goblatin lali. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami tidak termasuk lali nggih. Dendit bait termasuk lali mu ande tandi dendit bait terjangkit termasuk lali niki jamaah demet dengah ngebang makin langsung jok masjid siap jamaah nggih. Ada sandi termasuk lali saya lamut ketungku lali gede makin darah doang isit larian teniki nggih. Di menah ngebang mut ngerepak-repak jok masjid makin ada sandi termasuk lali. Sak kedua niki muridun seakan-akan dia nyadu tanda sida Allah Ta'ala ya aruh hancuran dunia. Kemudian disida Rasulullah SAW memperjelas ayat tadi dengan mengatakan bersabda iktarobalin nas iktarobatis sa'ah sudah dekat masanya hari kiamat kepada manusia sabda Rasulullah wala yasdadun nasu minad dunya illa hirso manusia bukannya semakin jauh kepada dunia tidak sabda Rasulullah bahkan manusia semakin dekat kepada dunia semakin haus kepada dunia semakin tamak kepada dunia sila selapuat niki
Utak berdua balik solah milih solahan Malik. Utak berdua balik bertingkat sekek milih bertingkat dua. Utak berdua bertingkat telu milih tempat menikah baik. Utak berdua mobil sekek milih dua. Nggih, menikah be manusia ni kemulan haya nikah. Bahkan disini Nabi berbahasa andai nak manusia nikah tekican emas dia sudah Allah Taala marak kebeli gunung emas niki. Maka hati manusia itu menginginkan emas yang kedua. Padahal tak tertebing marak gunung Renjani ni ke sudah Allah Taala gunung emas milik sak kedua. Mu ada tak tentu tertebing di dunia iki makin empi tak kolon sila. Nggih. Ada tak tentu tebing emas makin sudah Allah Taala marak beli gunung mempi tak kolon. Sedangkan tandak niki pada enggak dua teluara berduit ni mempi tak kolon sila. Sehingga dia sudah Allah Taala janji niki salwe-luwe niki era lamun tuah belin dunia niki ia dah tak terima niki jamaah. Sehingga lamun di dunia jak sekedi-kedi be sila. Jenapit luwe lalu sila. Sekedar searah isit sambung irup dait beribadah kepada Allah. Niki rong keadaan manusia wala yazdaduna minad dunya illa hirsa. Bukannya manusia itu semakin jauh kepada dunia sabda Rasulullah, bahkan mereka semakin merangkul dunia, semakin haus kepada dunia, semakin tamak kepada dunia, sehingga tidak ada waktunya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Wala yazdaduna minallah illa buda. Bukannya manusia itu semakin dekat kepada Allah sabda Rasulullah, tidak sabda Rasulullah. Bahkan manusia ketika itu semakin jauh kepada Allah. Jadi tiang pelungum sami, mudah-mudahan jangan sampai kita mengalami hal seperti yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Lamun cerita le Rasulullah niki ye tentu niki nggih, karena tidak ada ucapan Rasulullah yang diucapkan illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun ucapan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW kecuali semata-mata wahyu dari Allah. Rasulullah mengatakan nanti akan datang 10 tanda kiamat besar. Lamun kiamat kocek niki wah santer luwik penggitan. Wah santer luwik nggih, ndet perlu jelasan lamun tanda kiamat kocek niki. Lagu 10 tanda kiamat besar sabda Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan memperlihatkan telunjuknya. Ampun segede nggih. Sampai Rasulullah mengatakan begini kepada sahabat. Hazatun, ini 10 tanda besar kiamat. Yang manzumatum fisilak, yang diikat dalam satu ikatan, marat tasbih niki. Diikat 10 tanda besar ini diikat dalam satu ikatan yang ingqata'a, kalau satu saja ikatannya terputus maka yadba'uhu ba'dahu ba'dahu, akan saling susul menyusul dengan begitu cepat. Mbiruan sa 10 tanda niki jamaah. Kayo dalam kisahan niki sebagai semangat yang pelunggum sami untuk kerisa diri makin nggih, untuk kerisa diri makin julu sekedip doang ngapura nggih. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah niki hujan rahmat hadirin nggih. Niki hujan rahmat. Mudah-mudahan jangan sampai menjadi hujan azab. Saya nggak tahu lain niki hujan azab niki nggih. Saya ngone hujan mu bis banjir bis ili selapu apaan. Lah melit yang pelunggum niki insyaallah akan menjadi hujan rahmat. Hadirin yang mulia, Rasulullah mengatakan bersabda, 10 sebelum kalian menjumpai 10 tanda besar kiamat ini, sabda Rasulullah, kalian akan menjumpai tanda-tanda seperti ini. Jadi Rasulullah menceritakan kita tanda dulu sebelum terjadi yang 10 tanda besar niki. Napi tanda yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, nanti sabda Rasulullah, di sebuah negara ada amirnya atau rajanya yang latar belakangnya orang miskin dan pengembala kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila ngirim.
Kita lanjutkan nggih. Jadi Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat nih nggih, bahwa sebelum kelihatan 10 tanda besar kiamat itu, sabda Rasulullah, ada nanti zaman-zaman yang kalian jumpai di mana rajanya latar belakangnya adalah penggembala kambing dan sangat miskin. Dan ahli sejarah dunia bercerita bahwa Raja Abdul Aziz, rajanya orang Arab Saudi nih, Raja Abdul Aziz itu dulu latar belakangnya orang miskin sekali, sampai tidak mampu beli baju rompi doang, kadun entah kelele ke niki sidenara kepeng saya beli. Mundin kadu sandal, beliau menghalau kambingnya dari satu lembah ke lembah lain mencari rumput, isin bekakanan sak bemben. Nah, terjadi pergolakan politik di Timur Tengah, beliau diangkat menjadi Amir Jaziratul Arabiyah, menjadi pemimpin di pemerintahan Arab Saudi, dan setelah lama dia dinobatkan menjadi king, menjadi malik fi Mamlakatis Saudiyatil Arabiyah, di kerajaan Arab Saudi. Setelah itu mereka sekarang berlomba-lomba membangun dunia. Bahkan ini kisah Rasulullah. Nanti kalau kalian sudah melihat zaman itu, kan ini sudah terjadi nih, sudah terjadi. Para bapak-bapak sampun berangkat haji, alhamdulillah sampun melihat bagaimana hotel-hotel tertinggi di Mekah. Tapi lagi makin lamun tak telik ruan Ka'bah mata nedok meniki di hotel paling atas niki mararuan jeledangan kocek ruan Ka'bah isi kocek isi tinggang lit nedok niki. Sila nih jamaah bini sasampun juk Mekah bagaimana ruan hotel-hotel berbintang di Mekah niki, di Mekah belum di Riyadhnya, di ibu kotanya. Mereka membangun hotel tertinggi, bahkan mungkin akan membangun hotel tertinggi di dunia, 1000 meter juga atas, sekilo lah menite. Itu tertinggi akan dibikin di Jeddah, mungkin di Abu Dhabi sudah ada 80 meter tertinggi dunia. Rasulullah mengatakan kalau kalian sudah menjumpai masa-masa seperti itu, maka tidak lama lagi 10 tanda besar kiamat akan segera datang, yang mungkin kita akan sama-sama muzakarahkan. Nabi yang 10 tanda besar nih gimana dia? Pertama sabda Rasulullah adalah khurujud dajjal, keluarnya Dajjal. Ketika di zaman baginda Rasulullah SAW dulu, ada seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari pergi berdakwah keluar Yaman. Begitu beliau kembali, beliau melewati sebuah gili di tengah-tengah pulau Yaman itu, dan beliau di sana melihat di dalam gua itu ada seorang laki-laki besar yang dirantai kaki dan tangannya. Sesampai beliau Tamim Ad-Dari ini ke Madinah, peristiwa itu diceritakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, kumpul semua. Maka para sahabat kumpul begitu banyak. Beliau mengatakan, ketahuilah oleh kalian semua wahai sahabatku, bahwa Tamim Ad-Dari pernah bertemu dengan Dajjal. Berarti Dajjal tidak akan lama lagi keluar. Namun kita tidak bisa mengira pirana sugul menu, Allah sendiri yang tahu. Yang jelas sudah dekat. Kembe angkat cerita niki, adet siap-siap kembali kepada Allah, memperbaiki diri kita agar kita kembali kepada Allah membawa iman yakin yang benar, insyaallah nggih. Nah, saat pertama keluar nanti adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal di muka bumi ini hadirin mulia ndek niak ngone arah 40 jelo doang, 40 hari saja. Tapi Rasulullah mengatakan hari pertamanya Dajjal di dunia nanti kalian hitung 1 tahun. Hari pertama Dajjal di dunia nanti lamanya 1 tahun, padahal 1 hari niki. Tapi Allah perpanjang yang 1 hari itu menjadi 1 tahun. Hari kedua Dajjal kalian hitung 1 bulan, sabda Rasulullah. Hari ketiga 1 minggu, hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari kalian. Jadi diperkirakan Dajjal nanti di dunia hadirin mulia sekitar 1 tahun 2 bulan lebih sedikit, tetapi menguasai dunia.
akan menguasai dunia. Dan waktu itu sabda Rasulullah, lebih dari 10.000 orang yang sudah kita kenal Tuan Guru, mereka berlomba-lomba masuk Dajjal. Astagfirullahaladzim. Ini yang perlu kita waspadai. Berlomba-lomba ikut Dajjal padahal namanya sudah disebut Tuan Guru oleh jamaahnya. Berlomba-lomba masuk Dajjal. Sehingga orang-orang lain pada mengatakan, Tuan Guru dewa tamu dia Dajjal, apalagi itu, terus berlomba-lomba ikut Dajjal. Karena Dajjal waktu itu menguasai dunia. Silakan, makin orang kafir sudah menguasai dunia. Sudah menguasai dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Bapak. Jadi hadirin mulia, Dajjal nanti akan mempengaruhi seluruh manusia agar mengikuti dia, agar mengikuti Dajjal. Maka Allah sila Pak. Jadi hadirin mulia, Dajjal nanti akan menguasai dunia, perairan, perekonomian dikuasai oleh Dajjal semua. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa ummatik ya Rasulullah? Lamun menikah ya Rasulullah, berembi umat temlemak napi yang darah, napi yang kelur, lamun nak selapu harta benda niki dikuasai oleh Dajjal. Maka Rasulullah mengatakan, kalau umatku nanti tidak perlu susah-susah, mereka cukup pegang tasbih saja, mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, yajri fi butunihim kama jrit ta'am wasyarab. Itu akan mengalir ke perut mereka sebagaimana mengalirnya air dan makanan. Masya Allah. Jadi mungkin nanti ada waktu bertanya lagi, ampura di sendian. Mungkin selesai kita muzakarah niki Bapak. Nanti setelah muzakarah bisa kita muzakarah saling napiaran ketua napi nggih. Nah niki. Ada sak di kada sekedi doang. Apir menit waktu ngaji niki. Pira menit waktu ngaji niki? Nggih. Kita lanjutkan sedikit niki tentang khurujud Dajjal, nggih, keluarnya ada Dajjal. Jadi manusia-manusia sudah sangat banyak yang mengikuti Dajjal. Dan Dajjal itu nanti hadirin mulia akan menguasai seluruh dunia, kecuali Mekah dan Madinah tidak bisa masuk di sana karena dijaga ketat oleh para malaikat. Dan umat Islam waktu itu hadirin mulia dipimpin oleh Imam Mahdi, nggih, Imam Mahdi yang memimpin umat Islam dengan minhajun nubuwah, seperti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat Islam pertama kali. Nggih. Jadi nanti Imam Mahdi ini kita akan menjadi laskar Imam Mahdi yang belum sami lamun masih hidup di zaman nike. Nggih. Nah, jadi orang-orang yang konsekuensi dalam agamanya nanti akan menjadi laskar Imam Mahdi yang akan memerangi Dajjal. Nah, waktu itu hadirin mulia, Imam Mahdi bersama rombongannya sedang sholat di dekat Masjid Aqsa, Palestina. Maka begitu akan sholat subuh waktu itu, tiba-tiba mereka melihat cahaya. Ketika mereka melihat ke atas, ternyata dua malaikat yang turun membawa Nabi Isa. Jadi turunnya Nabi Isa termasuk tanda kiamat besar yang kedua. Itu bukan sebagai rasul, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsi Nabi Isa turun waktu nikah hadirin mulia, ndek nabi jadi rasul, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu mereka selesai sholat subuh waktu itu, Dajjal pun sudah mengepung masjid karena ingin menguasai umat Islam. Maka hadirin, ini kisah Rasulullah nih hadirin nggih, dalam hadis yang cukup panjang, tiang dek buah apalan, tiang si belun. Jadi metau kisahan meniki doang nggih. Jadi ketika itu berhadapanlah Nabi Isa dengan Dajjal. Mara kisah-kisah pendekar niki jadi nggih. Bertemulah dua musuh besar antara Dajjal dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa waktu itu membawa tongkat dari langit. Pengaruh aura tongkat itu membuat tubuh Dajjal jadi kepanasan, sangat panas, sehingga Dajjal pun meloncat. Nabi Isa pun mengejarnya.
Begitu, waalaikumsalam warahmatullah, begitu mau masuk ke Masjid Palestina, Nabi Isa berhasil menombak Dajjal dan Dajjal pun mati dengan sebab Nabi Isa. Maka Nabi Isa kembali ke Imam Mahdi menceritakan bahwa Dajjal sudah mati. Pengikut Dajjal yang begitu banyak tadi, yang tadi sudah mereka bergembira untuk bisa menguasai orang-orang Islam, sekarang menjadi lembek dan mereka berlari. Mereka berlari tunggang langgang, ada yang sembunyi di bawah batu, ada yang sembunyi di tempat-tempat kayu, tempat-tempat yang sunyi, mereka sembunyi semua. Tapi waktu itu Allah memberikan izin, semua tempat sembunyi Yahudi waktu itu diberikan bicara oleh Allah. Kalau ada yang bersembunyi di bawah batu, batu itu berbicara, ya Muslim ta'al haza Yahudi warai, hayya paktuluh, dengan Islam nih tuh Yahudi yang boleh bawa nih, jelas liti mati. Mereka berlari ke sana, dibunuh. Singkat kata, habislah semua pengikut Dajjal. Wadua tanda besar. Sakatelun niki, yang ketiga tanda besar kiamat adalah turunnya Juj wa Ma'juj. Niki sering kita dengar dalam surah Al-Kahfi. Juj wa Ma'juj niki sebangsa manusia yang besar tinggi, tapi mereka nggak punya visi misi, tidak ada. Siapa yang dijumpai itu yang dibunuh oleh Juj wa Ma'juj. Turun dari sebuah lembah yang sangat tinggi, dan Imam Mahdi bersama Nabi Isa bersama umat-umat Islam yang lain tidak mampu menghadapi Juj wa Ma'juj. Mereka bersembunyi dan mereka berdoa, ya Allah tolonglah kami dari kekejaman Juj wa Ma'juj. Sehingga Allah menurunkan satu bakteri mematikan yang datang dari bawah tanah, sehingga bangsa Juj wa Ma'juj itu percis marak manok saat kedatangan si koyan. Selong kelepek-kelepek mati semuanya, tidak ada yang tersisa. Dan Allah kirimkan sejenis burung yang sangat besar untuk mengambil bangkai-bangkai Juj wa Ma'juj. Nah, sudah berapa tandanya makin? Sudah 3. Makin zaman tanda yang keempat, karena Juj wa Ma'juj sudah habis semua. Tanda kiamat yang keempat adalah zaman-zaman aman. Bainas sab'a sanawat au tis'a sanawat, sabasullah. Antara 7 tahun kanci siwak tahun, ya zaman-zaman aman. Nabi surun teparan zaman aman waktu nikah hadirin mulia. Sehingga Allah Ta'ala mun pesugulan temas marah entat tak pesugulan batu mangkin, ya santer lui emas waktu nikah. Sehingga dinarak manusia sekek pun manusia jeleng selapu asugi, sehingga emas ya sugul karin tak kuwur-kuwuran doang. Makin kan sudah mulai makin nih lagu tekeruk judul sekedik tekeruk luwe dengan sugih gara-gara emas, pete-pete emas nih. Lamun lemak zaman niki jak ia selapu penggitan lelehat emas niki mukaring tak kuwuran doang. Arah berdui seseton diberi balen tan kolon bertonan tak beri emas niki lema. Sehingga bahasa Nabi ande na arak batur litu ziarah ni megjawam sekilo emas sedekah lek pringgi. Nabi unin batur niki jauh biole aneh tua pir kilo le murim bali tok kolon dik ton tekak kolo emas niki bapak nih. Makin marah kebeli Nabi jaga mulai bawa lemari paling bawa atau kolo sarana emas melihat lalu makin lamun era zaman niki jangan dikanggo emas isi luwe ada bekarung-karungan mulai murin bali tak kolo nendah berbeda ba kolo dalam lemari sede lemari tak kolo lemari lemak nggih. Nah lagu waktu niki bahasa di sedena Nabi arak 7 tahun atau siwak tahun kengonek ndek nang ngonek jadi niki nggih. Selesailah masa aman. Dan di masa-masa aman itu hadirin mulia, Nabi Isa meninggal dunia dan Imam Mahdi pun meninggal dunia. Tinggal sisa-sisa orang Islam dan orang-orang kafir yang sangat banyak waktu itu. Nah makin kelima
ampun ya hebat-hebat ibu ya luwe anu feeling lamun ibu-ibu. Lamun bapak-bapak jaluan ngelamun ya sehingga kawah pira wah anden tahu lamun ibu-ibu wah 5 langsung. Berarti jalan niki nggih. Lamun bapak niki menghayal luwe niki insyaallah lemat pitean bapak. Tak kenal lamun bapak niki tiang sudah kenal lama beliau. Karena alhamdulillah tiang sering juga disuruh isi pengajian di masjid. Nah piaran niki masjid lengkung tak kenal lamun bapak niki. Lagu sang beliau belum kenal tiang. Karena tiang selalu berubah-berubah. Lamun beak kaduk pakaian beak ruwet tiang nggih bapak nggih serem dem kenal nggih bapak nggih. Nah nggih. Alhamdulillah hadirin mulia. Zaman apa itu tanda kiamat besar yang kelima adalah munculnya atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Astagfirullahaladzim. Nah sogol barat niki ja ataru kiamat bapak nggih. Nenten lemak PT balu bapak mungkin ya ataru mati mamah niki ja nggih ataru mati mungkin. Jelo niki hadirin mulia, malam itu satu malam Allah jadikan 3 malam. Berarti sekek malam telu malam niki kejadian sekek sehingga belu malam niki. Orang-orang mukmin, orang-orang muslimin yang konsekuensi di dalam sholat tahajud. Ampura bapak genem sembahyang tahajud bapak nggih. Alhamdulillah. Mereka sholat tahajud lama, mereka sholat tahajud. Lagu tetap petang. Mereka tidur lagi. Setelah mereka lama tidur, wah, ana rumenah mek sembahyang tahajud malik kan sembahyang tahajud. Walalahan sembahyang tahajud baca Quran macam masih ini malik kan mensari. Sampai 3 kali mereka sholat tahajud. Lamun menuju wah subuh nih. Mereka pergi ke masjid bersama-sama. Azan. Setelah selesai azan, mereka sholat berjamaah subuh. Selesai wirid panjang, mereka lihat keluar masjid masih gelap gulita. Ya aru lalut ngebang baru nih. Tedam malik aneh, tedam. Malik dibilang ngone tedam, malik kan pada meleng jok masjid. Sampai Rasulullah mengatakan 3 kali sembahyang subuh berjamaah yang panjang-panjang. Barulah mereka keluar dari masjid. Ada apa ini? Ya napi arak ni kembikin dinina arak ruan cahaya ya petang-petang diri. Maka mereka keluar di masjid. Setelah lama hadirin mulia barulah agak terang marak hayan isrok niki. Ternyata matahari terbit dari sebelah barat. Ndien terbit di timur lagu bat terbit. Malam itu hadirin mulia sabda Rasulullah SAW, malam terakhir Allah menerima seluruh ibadah manusia. Malam baru belu niki. Setelah selesai itu Allah tidak menerima, sudah di stop seluruh amalan manusia. Bahkan Al-Quran sudah tinggal kertasnya saja, engkah narak tulisan, sudah selesai. Itu zaman tanda yang kelima. Makin tanda yang keenam. Nabi tanda yang keenam khuruj dabbatul ar. Banyak dijelaskan dalam Al-Quran niki bapak nggih. Dabbatul ar. Dabbatul ar niki yamsi ala batnihi. Ya lampak isi tian mara ulah. Nggih, ya dabbatul ar besar seperti ular, tetapi bisa berbicara dengan bahasa semua bahasa. Tapi waktu itu akan memakai bahasa Arab, membawa tongkatnya Nabi Sulaiman dan cincinnya Nabi Sulaiman dan tongkatnya Nabi Musa. Ia menjauh si Dabbatul Ar niki. Dia mencari orang-orang yang memiliki iman, sekalipun imannya sedikit, diusap dengan cincin Nabi Sulaiman, maka cahaya mereka putih seperti bercahaya. Sedangkan orang-orang kafir itu sekedar digini-ginikan tongkat Nabi Musa, maka wajah mereka menjadi hitam gelap seperti ban mobil. Sampun tele ban mobil bapak? Ya ruan muun dengan kafir lemah hitam. Maka sekarang sudah jelas mana orang beriman, mana orang kafir. Wah kelihatan. Nikilah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tiang pelunggum sami tima aja berdosa atau dia berdosa ia pada ruan temangkin. Kemben pada ruwet saya nggak nota hitam niki Allah taruh di hati. Sekali dengan gawe dosa marak jela dengan marak napiaran di hati manusia.
bertambah dosanya semakin banyak memenuhi hati mereka, sehingga dalam nasihat dengan menikin dan milih aruan ngelawan. Namun yang paling alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sudah ampuni semua kesalahan-kesalahan yang belum sami, amin ya rabbal alamin. Andin tak andik terhasian dosa sudah Allah Ta'ala sang dit bani sugul pada jamaah anggi yat kadu cadan dik semel tututun berang lemuang keni uta telek si batur, tapi Allah taruh dalam hati kita. Tetapi setiap kita mohon ampunan kepada Allah, Allah akan menghapus tinta hitam yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dengan sering-sering menghadiri majelis marak niki, Allah akan mengangkat semua dosa-dosa kita. Semakin sering kita bertawajuh mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda baginda Rasulullah, Allah akan menghapus dosa kita. Dan alhamdulillah majelis ini tempat penghapusan dosa, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin mulia, yang ke-8 makin gih pira makin ke-7 itu bapak nggih, berarti kan seberak arak yang ketuan bapak niki. Mudahan hadir di ketuan nomor HP bandar semal. Sakep itu niki adalah datangnya angin dari sebelah barat, angin yang sangat lembut. Lamun angin sepui-sepui basah niki jelapet ngandut jamaah nggih. Napi lagi yang menjelang zuhur mulai bawa kayu tawat meniki ngoneng-ngoneng ketedeman. Muye datang niki lemak. Datang angin lembut niki untuk menjemput semua roh orang beriman. Dan orang beriman meninggal dunia secara serentak. Apakah dia ada di atas gunung, di tengah kota, di mana saja orang-orang beriman meninggalnya secara serentak. Tinggallah orang-orang kafir yang wajahnya hitam-hitam ini yang akan menyaksikan bagaimana dahsyatnya hari kiamat nanti. Kemudian yang ke-8 adalah penenggelaman bumi sebelah barat, ke-9 penenggelaman bumi di sebelah timur, dan yang ke-10 ada datangnya api yang menghanguskan seluruh alam ini. Wah, 10 tanda besar kiamat. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang hadirin mulia lamun tahu tanda kiamat besar ini? Badiru bil a'malis sholihah, bersegera berlomba-lomba mengerjakan amal soleh. Saya ingat zaman ini sabda Rasulullah, kakita'il lailil muslim, yang mana fitnah-fitnah datang kepada umat ini seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihu mu'minan wa yamsi kafiron. Banyak orang yang di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradid dunia, mereka rela menjual agamanya dengan harta benda dunia yang sedikit. Nah niki pertemuan pertama hadirin mulia, mudah-mudahan saat ketagihan ada sak malik datang tiang lema lamun di kenyampu ja timam ja undang bikin dek ya hadir bapak nggih. Nah makin kita akhiri dengan doa kifatul majlis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa niki. Berembe anu protokol. Kita tutup dengan doa atau berembe? Oh. Tapi yang kedua mungkin sampun pakat baru. Karena masalah kan sampai yang dari mana? Kita ngasih jamaah sih. Dari masalah timbullah masalah oleh pendidikan Pak Guru baru adalah yang datang dajjal tak baru 4 petang sejelo 4 petang sejelo dalam sejelo marak setahun. Nah demen setahun berembe masalah sembahyang. Nah lagi ya lakukan sampun oleh jari mungkin ya cukup ya enggak lah menarak dengan saya sempat saya barat dan ya yang ikan dia kan anu kenantang waktu kan sejelo marak setahun mumbai waktu kita tando ikaring kan kita akan terima kasih.
Jadi ampura sa bapak baru ketuanan niki lema dajal sesejelu niki pada mara setahun mu berembe tetap sembahyang niki lema wahara niki wahara tukang bang lamun wah ngebang kada tajung masjid dindit beketuan kami baru lu ngebang wahara tukang bang niki lagu insyaallah mun tiang pelungguh ndit ya dait niki nggih ndit ya dait niki bapak nggih ya insyaallah berembe hente rueun lema anak jari ya dait nggih ya kita tutup dengan doa adik atau gimana jamaah milik nampuk dikit. Insyaallah emang mulia. Tengah baru dia lambat lalu mulai bab ni. Tema arwah antat mulai juk niki ada sabiluan nggih. Alhamdulillah berarti lamun kenyampu niki berarti arak sambung angen kaca tiang pelunggum sami nggih. Ada sambung hati tiang kaca pelunggum sami. Sehingga ya ran silaturahmi wah niki. Saling kangen, saling demenan, saling doaan. Yentat jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun jauh tahu saling doaan, lamun rapat saling boyak. Timan jauh lamun ada waktu sila ya saling pete. Nikah ada nyambung. Lamun dek bau sambung hati le jauh sama mana sambung HP nggih. Saya nggak mungkin ya suruh pecah mungkin dinarak sambung hati maupun sambung HP. Nah ini kita ada saling tak badek ya kembe ya maka akhirnya sapat badek ini milih nyambung ini jari ya. Nah, saling jadi makin alhamdulillah dengan bertemunya niki mudah-mudahan Allah nanti mempertemukan tiang pelunggung sami di dalam surganya Allah amin. Wah nggih saya nggak disida Allah taala nanti lamut tamak surga niki ya rapu jannatahu ya tep kenalan oh ni to surga mside mudah bederek lemak muarak waktu bedait niki lemak kican tebedait sudah Allah taala oh ni lain majlis ni tan girang ngaji tebedait lemak bapak ni dan apil dunia dong tebedait di surga juga Allah akan mempertemukan hamba-hambanya yang beriman tebedait kanjeng sebiniat anak jarit yang sama-sama membawa iman nggih insyaallah mudah-mudahan tekican umur sabilu dan tebedait malik dalam waktu-waktu yang akan datang kita akhiri dengan doa deh nggih A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi kasultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu iza tarda. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa azgir az-zalimin biz-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin ya rahimal dha'afin bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain innaka in takilna ila anfusina takilna ila dha'fin wa khati'atin wa dhanbin wa halak ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ampura sang arak sisip tiang yang kurang tepat yang tidak berkenan di hati pelunggung sami tiang mohon ampura agung-agung sinampura wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.